A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya, Abu Marlo. Kita sama-sama belajar lagi, sama-sama membuka pendengaran, penglihatan, hati kita, pikiran kita, yang mudah-mudahan pembelajaran ini selalu bermanfaat untuk kita, menambah pengetahuan, dan yang paling penting adalah meniti ke dalam diri untuk menambah kesadaran kita. Oleh karena itu, karena belajar yang terbaik itu dalam keadaan yang tenang, maka pikiran yang loncat depan belakang, yuk kita heningkan dulu sejenak. Mari kita santai, rileks dulu, karena belajar dengan santai dan rileks itu tentu saja akan lebih membuka hati kita, akan membawa kepada hikmah juga yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, seperti biasa mari kita mengawali dengan menghening. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah siap, sudah terbuka hatinya, pemikirannya, sudah dikosongkan gelasnya, karena hari ini kita akan isi kesadaran kita dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan berbicara tentang khalifah. Kita akan berbicara tentang peran khalifah. Banyak yang mengatakan atau mungkin kita tahu, waktu di pembelajaran pertama ingat ada level A gitu, asbun yang penting bunyi gitu. Sering membunyikan kata-kata khalifah, iya. Tapi membunyikan belum tentu ada pengetahuan. Ada pengetahuan belum tentu ada kepahaman. Paham juga belum tentu sadar, kan begitu ya kira-kira. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesadaran khalifah itu sendiri gitu. Apa sih khalifah, peran khalifah itu seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan sebagai khalifah. Atau nanti kita akan lebih menyadari bahwa khalifah itu ternyata level juga gitu. Jangan-jangan saya belum bisa disebut sebagai khalifah dalam tanda petik. Jangan-jangan saya belum masuk ke dalam ciri-ciri itu gitu. Terjadinya manusia itu proses runtutan panjang. Dan kalau kita berbicara itu adalah grand design yang luar biasa gitu. Nah, seperti biasa kita pakai coret-coret nih supaya lebih mudah. Oke. Khalifah kita akan bahas dari unsur bahasanya dulu gitu ya. Karena saya rasa ini sering didengar, tapi mudah-mudahan sekarang bukan hanya mendengar, membunyikan, tetapi kita benar-benar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Misalkan gitu ya, kalau kita berbicara khalifah, saya akan mengambil dari satu ayat suci Quran di surat 387172 dikatakan bahwa Allah berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menciptakan manusia dari tanah." Itu satu. Nah, menariknya di surat 2 ayat 30 itu dikatakan yang diciptakan itu kelak akan dijadikan sebagai khalifah. Nah, berarti kan di situ ada stage atau ada level, di mana setiap stage atau level itu juga akan menggambarkan level kita sebagai manusia. Karena nanti kita akan mengerti bahwa manusia dengan orang itu sesuatu yang berbeda, ya orang dengan manusia itu sesuatu hal yang berbeda, dan nanti kita akan layer by layernya nanti kita akan telah. Apa sih makna dari khalifah? Khalifah itu artinya adalah pengganti sebetulnya. Kalau mau dimudahkan pakai bahasa sekarang yang agak lebih mungkin sering didengar adalah ambasador gitu. Jadi kalau mau digambarkan ceritanya kurang lebih begini. Allah memiliki grand design gitu ya. Allah memiliki grand design. Grand design ini pasti perencanaannya dia gitu. Saya sebut GD aja ya, grand design. Di mana grand design ini dia mau membuat yang namanya adalah khalifah itu sendiri. Pengganti gitu ya. Khalifah di muka bumi. Pengganti Allah di muka bumi untuk menjalankan tugas. Maka khalifah itu adalah penugasan. Khalifah itu adalah bagaimana Allah membuat grand design di mana manusia yang ditunjuk sebagai makhluk yang bisa masuk ke dalam gelar yang namanya khalifah. Maka menjadi khalifah itu tidak lahir langsung jadi khalifah, enggak. Lahir langsung kita ini adalah khalifah, enggak. Karena kenapa? Khalifah itu adalah level. Wabil khusus, level di mana? Level kesadaran seseorang. Lagi-lagi, menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Semakin tua belum tentu semakin dewasa. Dewasa itu bukan masalah orangnya, tetapi kesadarannya gitu. Kenapa sih di Quran ada kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimatnya adalah orang yang beriman. Tetapi di ayat yang lain, hai manusia. Jadi itu lebih spesifik sebetulnya. Ada orang, ada manusia.
Nah, tidak semua orang adalah manusia, tidak semua manusia adalah khalifah. Karena apa? Nanti itu akan berjenjang sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Maka di surat 84 ayat 19 dikatakan, kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kesadaran kita tuh semuanya levelnya beda-beda. Naik levelnya juga beda-beda. Itulah kenapa kita tidak bisa memaksakan apapun kepada orang lain. Kenapa? Levelnya udah beda-beda, kesadarannya udah beda-beda, tingkat pembelajarannya udah beda-beda, maka kita akan menjalankannya pun sesuai dengan waktu yang terbaik. Maka ada pepatah yang mengatakan ya akan indah pada waktunya. Jadi kalau belum waktunya mau dipaksain ya nggak bisa. Nggak mungkin dong saya sekarang hari ini nanam, besok ada buahnya, itu nggak mungkin. Jadi pembelajaran yang pertama adalah sadarilah kita semua punya perannya masing-masing, waktunya masing-masing, tidak bisa saling memaksakan. Garis bawah tanda seru. Karena kalau sudah memaksakan, di situ sudah mulai melawan sistem semesta gitu kira-kira. Karena segala sesuatunya adalah natural gitu. Kalau kita berbicara Allah itu sebagai holik. Holik itu artinya adalah pencipta. Semua yang diciptakan Allah namanya adalah makhluk. Oke, semua yang diciptakan Allah adalah makhluk. Maka semua ciptaannya adalah makhluk. Nanti makhluk ini memiliki beberapa derajat gitu. Di mana ketika berbicara masalah manusia, manusia adalah makhluk yang sudah melalui tahapan evolusi kesadaran maupun berpikir sehingga dia memiliki kesadaran yang berbeda dari sebelumnya. Contoh, boleh jadi hari ini saya marah karena sesuatu karena sayanya belum mengerti. Maka kenapa orang bisa marah? Karena dia kekurangan pengertian. Tapi sayangnya karena marahnya itu yang diutamakan, maka pengertiannya akhirnya tidak ditambahkan. Maka akhirnya jadi emosi. Marahnya diulang-ulang. Pengertiannya tidak naik, kedewasaannya tidak naik, maka dia levelnya tetap ada di situ gitu. Makanya kalau saya ngutip Albert Einstein, Einstein itu mengatakan begini, insanity, kegilaan adalah berharap hasil yang berbeda, tapi ngerjain halnya itu-itu terus gitu kira-kira. Berharap hasil yang berbeda, tetapi level of thinking, pemikirannya, kesadarannya di level yang sama, nggak bisa. Kalau mikirnya 3, ya hasilnya 3. Andaikan begitu. Pengen hasilnya 10, tapi mikirnya di level 3, itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu kira-kira. Maka itu semua akan seimbang. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.